Inilah rinduku kepadamu. Senang hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, I have your way in me. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu.
mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, Bapa, engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia
sampai akhir hidupku.
Shalom. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara kami dari Jemaat BNKP Jemaat Tangerang Selatan yang berkenan beribadah di Gereja BNKP Jakarta. Adapun maksud dan tujuan saudara-saudari kita hadir pada saat ini untuk memohon dukungan dari kita Jemaat BNKP Jakarta untuk pembangunan gereja di Jemaat Tangerang Selatan. Di pintu masuk ada amplop yang sudah dibagikan. Kita bisa menyampaikan melalui amplop tersebut persembahan dari kita dan nanti akan diantar ke depan setelah pembacaan warta jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 250 ayat 1 dan 2, Allahmu benteng yang teguh. Seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan, jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal, kasih setiamu menyertai kami sepanjang hidup kami. Sampai hari ini
dan di sini pun Tuhan masih menolong kami. Hanya karena anugerah-Mu, hanya oleh iman kepadamu, hanya oleh Injil Yesus Kristus, kami telah selamat dan hidup. Bukalah hati kami ya Tuhan, dan karuniakanlah kami Roh Kudus, supaya kami mengerti dan menghayati keselamatan dan kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami yang percaya kepada anak-Mu. Teguhkanlah firman-Mu dalam hati kami, supaya kami senantiasa mengalami damai, sukacita dan sejahtera dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37A, Batu Karang yang Teguh. Pembacaan pertama firman Tuhan dari Perjanjian Lama 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1, Bagi Yesus kuserahkan. Waktu ku miliknya.
Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1, Ajaib Benar Anugerah. Pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan kedua firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya,
ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga. Serta bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan, mentransfer persembahan melalui scan barcode pada lembar warta jemaat atau transfer ke nomor rekening gereja di BNI 46 dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 302 ayat 1 sampai dengan 3, ku beri persembahan.
persembahan syukur kepada Tuhan, jemaat diundang berdiri. Kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 261 ayat 1, 2, dan 6, Yae Zumange. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah menyertai kami dari tadi pagi hingga siang hari ini. Engkau telah mengantarkan kami ke rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu kepada kami. Terlebih Engkau telah menyertai kami selama seminggu lamanya, baik dalam keluarga, terlebih dalam pekerjaan kami. Engkau telah memberkati kami Tuhan Yesus. Dan pada saat ini sebagian dari berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami telah kumpulkan, kami persembahkan di hadapan-Mu. Terimalah persembahan kami ini Tuhan Yesus, kuduskan agar menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kami dalam minggu-minggu ke depan. Engkau tambah-tambahkan berkat kepada kami. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu yang mengelola persembahan ini. Engkau berkati Tuhan Yesus agar mereka dapat mengelola persembahan ini untuk membesarkan nama-Mu dan untuk pelayanan di dalam gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Untuk menyambut pelayanan firman Tuhan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 59 ayat 1 dan 2, Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkan kami dan hiburlah
Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kita siapkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan Yesus, pemilik kehidupan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami boleh tiba di hari yang penuh bahagia ini. Kami boleh dihantarkan dengan kasih dan anugerah-Mu untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Baik kami yang ada di gedung gereja, maupun saudara-saudara kami yang mendapat giliran beribadah di rumah saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami atas segala kekurangan dan kelemahan kami, ketidaklayakan kami di hadapan Tuhan. Dan hari ini kami datang beribadah, memohon belas kasihan Tuhan. Dalam ibadah kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah di tengah-tengah kami, agar kami mengetahui tujuan Tuhan dalam kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita hari ini, dan kita renungkan tepat pada Minggu peringatan Hari Reformasi Gereja. Jadi pada tahun 1517, 31 Oktober tepatnya, Hari Reformasi itu dicetuskan oleh Martin Luther. Kita membacakan Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah saat ini. Ma'owai itafefu Yahobu. Shalom. Terima kasih Bapak, Ibu, dan secara khusus untuk saudara-saudara kami dari BNKP Jemaat Tangerang Selatan, selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah hari ini. Sekali lagi Bapak, Ibu, hari ini adalah hari kita memperingati peristiwa reformasi. 504 tahun hari ini. Reformasi itu dilaksanakan oleh Martin Luther, dan itu yang terus kita kenang secara khusus gereja BNKP sebagai penerus dari aliran gereja Lutheran ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, tema hari ini adalah Injil yang membaharui. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus memberitakan Injil ke kota Roma. Dia memiliki sebuah tantangan yang luar biasa dan menarik dibanding dengan tempat-tempat yang lain. Mengapa? Karena pada saat itu adalah Roma merupakan pusat kekaisaran, pusat imperium, pemerintahan yang berkuasa, boleh dikatakan adikuasa saat itu. Dan di sana sebagai kota yang sangat maju pada saat itu, di sana ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki, terutama tentang pengetahuan atau filsafat. Begitu juga dengan kebudayaan, dan terlebih juga dalam bidang ekonomi.
Bahkan tidak terkecuali Imperium Roma pada saat itu menjadi pusat keagamaan di seantero dunia ini. Di sana banyak orang pintar di Roma saat itu. Banyak orang kaya. Banyak orang yang berpengaruh di sana. Maaf, jikalau kota-kota kecil saja yang dikunjungi Paulus dia ditolak, apalagi di Roma. Tantangan pasti semakin besar untuk penolakan terhadap dirinya yang datang memproklamirkan seorang tokoh yang menurut ukuran dunia ini tidak masuk akal. Bukan tokoh terkenal. Siapa yang diperkenalkannya? Yesus Kristus. Seorang anak tukang kayu dari desa Nazaret, kota Yerusalem. Seorang yang lahir di kandang, bukan di istana. Seorang yang tidak memiliki tempat tinggal, dia tunawisma. Pernah Yesus berkata, serigala ada tempatnya di liang, burung ada tempatnya di sarang. Anak manusia meletakkan kepalanya saja tidak ada. Orang inilah yang dibawa oleh Paulus ke Roma untuk diperkenalkan, untuk diproklamirkan, untuk diberitakan. Lalu apa kebanggaan dari Paulus? Sementara yang dihadapi adalah kota pusat pengetahuan, pusat filsafat, pusat budaya, pusat ekonomi, pusat keagamaan pada saat itu. Jadi dulu kalau paus itu namanya Pope. Dia tidak dipanggil paus, tapi karena terlalu besar kuasanya Pope. Bahkan dia sudah mau menjurus kepada mampu mengampuni dosa. Mampu mengampuni dosa. Sesungguhnya yang mampu mengampuni dosa itu adalah hanya Tuhan. Tetapi karena dia menjadi pusat keagamaan pada saat itu, kekuasaan kepada uskup, kekuasaan kepada paus, kekuasaan kepada klerus, kekuasaan kepada pemangku jabatan keagamaan begitu kuat, seolah-olah mereka itu adalah mampu mengampuni dosa. Ini menjadi dasar nanti bagi Martin Luther mereformasi. Tidak, hidup ini hanya karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, keberangkatan Paulus ke Roma juga tidak punya tantangan tersendiri. Kalau Bapak Ibu membaca Kisah Para Rasul pasal 27, disitulah titik awal Paulus berangkat. Begitu mereka berangkat naik kapal, dia tidak baik-baik di jalan. Dia sudah ditangkap, dia tahanan itu, dia tawanan dan sengaja dibuang. Bukan karena tujuan penginjilan ke Roma. Setelah mereka berangkat dari pelabuhan itu, di tengah jalan ada timur laut, angin timur laut. Sehingga kapal mereka beberapa hari di tengah laut pecah. Dan kapal itu tidak bisa dinaiki sehingga mereka terdampar ke suatu pulau, yaitu Pulau Kauda. Pulau Kauda. Lalu beberapa waktu mereka di sana, akhirnya mereka tiba di Roma. Sesampai di Roma lagi, dia tidak baik-baik saja. Dia ditawan dan menjadi tahanan rumah. Ini tantangan besar perjalanan Paulus memberitakan Injil ke Roma. Kita sudah tahu apa sih yang dibanggakan Paulus dengan membawa berita Injil itu? Dari segi ukuran-ukuran dunia ini, tidak ada yang bisa dibanggakannya. Dibanding para filsuf di Roma, Plato, Aristoteles, mereka banyak membuka wawasan orang tentang pemikiran ilmu-ilmu pengetahuan. Tetapi ada satu alasan Paulus yang kita baca di ayat 16 ini, Roma pasal 1 ayat 16 yang menjadi bahan renungan kita hari ini. Namun bagi Paulus, ia memiliki alasan yang kuat untuk memberitakan Injil ke Roma, yaitu karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bapak Ibu, pemberitaan tentang Injil ini bukan hanya mereformasi, bukan hanya sebuah informasi, bukan hanya sebuah inspirasi. Tetapi Injil itu adalah sebuah alat transformasi.
Sebuah Allah untuk mengubah diri seseorang dari yang gelap kepada yang terang. Coba bandingkan tadi percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria yang dibaca sebelum khotbah ini. Apa yang terjadi kepada perempuan Samaria itu sebelum bertemu dengan Yesus? Dia terus menyembunyikan diri di dalam keberdosaannya. Kata Yesus kepadanya, panggil suamimu. Iwa lefo omo gutua. Iwa atulan iwa omo. Lah di fo omo. Berdalima saya bazilala zino faukeu. Basi faukeu ia da. Tengah fo omo da. Rekumpul kebo ira goi. Faumano ira lesi resmi. Baru sadar perempuan, Hawaii ira dah. Kok tahu ini Tuhan? Benar Tuhan, engkau ini nabi. Baru nyata bagi saya, engkau ini nabi. Itu yang pertama, dia mentransformasi perempuan itu dari menutupi dirinya dengan segala keberdosaannya, keluar dari kotaknya. Orma'u ya dah. Hal kedua, dia transformasi bukan hanya diri orang itu. Dia mentransformasi sudut pandang, paradigma tentang menyembah Tuhan. Hai wa'u, Tuhan, kami menyembah Tuhan kami di atas gunung itu. Tapi engkau berkata, tidak di gunung itu, juga tidak di Yerusalem. Engkau sekarang harus menyembah Tuhan di dalam roh. Dia merubah cara pandang. Kita juga di Nias dulu sebelum ada Injil, penyembah patung, penyembah berhala. Dan paling lucunya, saya pernah ke Irau Onowaimbo Helifanika, masih ada patung-patung di sana. Ya. Dan lucu, saya pernah belajar kalau kita memberi ke setan itu, memberi makanan setan itu, sesembahan kita dulu di Nias itu, natabegenya bazima lo masih tahu, si maekenya si bongi dah, ya. Harus basi bongi lah begonia, si bongi kenya si maek dah. Ada nasozo pepe dah pertama mefona, basi bongi mau mula bebe dah misa. Lepas saya ini praktik ke bapak-bapak dah ya. Natabe enya ebua lo masih dah, menurut ya dah ide-ide. Tabe enya si ide ada zomasia baru menurut edal ebua. Jadi kebalikan fefu ya. Ya, kebalikan. Ini yang terjadi kepada perempuan. Dia ditransformasi pikirannya oleh Yesus. Tidak, bukan lagi di gunung itu engkau menyembah Tuhan. Bukan juga lagi di Yerusalem. Tetapi engkau harus menyembahnya dalam roh. Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu berada di mana-mana. Itulah Tuhan yang imanensi. Dia hadir bersama dengan manusia dan dia ada di mana-mana. Jadi tidak sulit mendapatkan Tuhan. Dia ada di mana-mana karena Tuhan itu ajaib. Dia terus mentransformasi itu. Bapak, Ibu dan Saudara yang kekasih, jadi Injil itu, berita Injil itu adalah membaharui, mentransformasi orang dari kebiasaan-kebiasaan yang lama, dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dari sikap jahat kepada sikap yang lebih baik. Itulah Injil. Jikalau hanya Injil itu, jikalau hanya keselamatan itu hanya melalui hukum Taurat, maka yang paling banyak selamat dan masuk surga adalah orang Yahudi. Karena mereka adalah penerima pertama dan pelaku utama dari hukum Taurat. Tebai takama zinula falua na ibabolo orisa. Baik, nggak bisa. Tetapi sekali lagi saya katakan, jikalau keselamatan itu hanya melalui hukum Taurat, maka kemungkinan besar kita tidak punya kesempatan. Kedua, jika keselamatan itu hanya melalui ilmu pengetahuan, filsafat, mungkin orang-orang Yunani lah yang paling banyak mendapat kesempatan untuk masuk surga dan selamat. Karena di Roma, disitulah pusat filsafat. Dan jikalau keselamatan itu hanya melalui budaya dan kekayaan, bagaimana dengan nasib orang-orang yang lemah dan miskin,
Ini yang terjadi di tahun 1517. Bahwa yang mampu membeli surat penghapusan dosa, namanya indulgensia, maka hanya itulah yang bisa masuk ke surga. Ada lagi propaganda hari itu. Semakin besar dentingan logam masuk ke kotak persembahan, semakin cepat jiwa orang itu yang sedang berada di purgatori. Purgatori itu adalah tempat penyucian, melompat ke surga. Jadi semakin ebua IBE, semakin alio numalo ya bazorugo. Jadi melobaone itantang da Martin Luther. Yo tengah. Keselamatan itu tidak bisa dibeli. Keselamatan itu adalah anugerah. Makanya Martin Luther mencetuskan 95 dalil, dia tempelkan di pintu universitas di Jerman. 95 dalil. Dari 95 dalil itu ada 3 dalil yang tidak bisa dilupakan oleh gereja-gereja aliran Lutheran. Pertama, dalil sola gratia. Bahwa keselamatan yang kita peroleh itu hanya karena anugerah Allah, bukan usaha manusia. Ada bitas manusia ita ya itaniha ada batasud habu ala fa'akedu. Ya, habu ala fa'akedu. Ya. Bisozi ganuno baba matinya niha, jangan. Habu ala fa'akedu ban autoritas. Si dua, sola fide, hanya karena kasih Allah. Habar ba oma siloba langi, watola autoritas. Basi telu, sola scriptura. Yang tertinggi dari segalanya adalah Alkitab. Lebay robau. Jadi naso pengetahuan tanah beu itu belum apa-apa. Tapi yang tertinggi itu adalah sola scriptura. Gerakan reformasi berjalan saya danya lana tengah telu sola, 5 sola. Sola keefa yaitu solus Kristus. Hanya karena Kristus. Dan solus saferede soli deo gratia. Hanya karena sukacita dan kebahagiaan. Itulah kehadiran kita di dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu, itu yang terjadi, itu yang dilakukan oleh Paulus. Dia datang ke Roma itu karena kekuatan Allah itu adalah Injil itu sendiri. Karena kehidupan ini adalah anugerah Tuhan itu sendiri. Karena apa yang sudah dia capai pada saat itu adalah anugerah itu sendiri. Sekali lagi saya baca ayat 16 itu. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Bertolak dari iman, memimpin kepada iman seperti ada tertulis. Orang benar akan hidup oleh imannya. Dan inilah ajaran justifikasi. Mulai ke Martin Luther. Ajaran tentang pembenaran itu. Sedikit pun tidak ada usaha kita manusia ini untuk mampu menolong diri kita sendiri. Ya, sekali lagi ajaran pembenaran. Sedikit pun tidak ada usaha manusia yang boleh dia banggakan untuk membenarkan dirinya di hadapan Allah. Oleh karena itu, kita diajari orang Kristen ini harus selalu rendah hati. Di tempat pekerjaan kita harus rendah hati. Ketika kita bergaul kita harus rendah hati. Jangan sombong. Kadang-kadang di dunia ini, hani-hari fagele afi, pada ufau kuidayo. Nah, ufabe gafizi sama seaga abeda-beda maifu, wa baso gafinia. Kadang tanpa kita sadari kita sering mengkelompokkan diri. Padahal kita ini hidup hanya karena anugerah, hanya karena kasih. Tidak ada yang kita sombongkan, termasuk para pendeta. Pendeta ini bukan sumber berkat, hanya alat berkat. Tapi perlu banggakan. Ada gina mengadu ami, kita di Lutheran sudah
kalau berdoa itu le perlu harus memane danga. Berimane danganya fadita kan yami mortogo mimane. Tenga fadita sope hobo. Ada ba mitema lo ladu dau. Lo ba ajaran Lutheran dau. Ya. Enggak ada itu. Tuhan itu adalah sumber berkat. Pendeta itu, imam itu, paus itu, uskup itu hanya alat Tuhan. Jadi le perlu givadita ifeta-feta upan wanya kiriso. Yo na lego oni wagu bo hebanarako mahau. Metro manana ikuti daro melobolang hadani eva mi bagulidano te eva bazorugo. Hadani bebemi bagulidano te bagi bazorugo ana. Soda agi agade tadang le sadar agama posisi ke agada baba metau. Ya, seki besar tujuan tetapi caranya ilebaga. Ya, ini hal kita belajar terus, kita terus mendewasakan diri bahwa iman kita lah yang menyelamatkan. Famatime zangorifia uge. Ketika saya berpikir dalam mimpi saya, ketika suatu saat semua orang Kristen ini sudah dewasa, kemungkinan jabatan pendeta itu semakin berkurang. Karena semua mandiri, semua bisa. Ini perenungan kita terus dalam kehidupan kita. Ini yang perlu. Semakin hari kita harus semakin kuat menjadi orang-orang yang mampu membanggakan diri karena Injil itu. Karena Injil itu adalah keselamatan dan kekuatan dari itu. Itu yang terus kita beritakan. Itu yang terus kita sampaikan kepada siapapun dalam perjalanan kehidupan kita di dunia. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Biarlah Injil ini yang membaharui kita dari sehari ke sehari, dari cara kita hidup, cara kita bergaul, seperti perempuan Samaria tadi. Dia bertemu dengan juru selamatnya dan dia berkata, Yesus berkata kepadanya, akulah yang berkata-kata itu kepadamu. Betapa bahagianya kita dalam hidup ini, kita bertemu dengan Tuhan secara sungguh-sungguh dalam perjumpaan pengalaman iman kita bersama dengan orang Kristen dimanapun berada. Sekali lagi, Injil yang membaharui itu yang kita renungkan dalam memperingati Minggu Reformasi hari ini 504 tahun yang lalu. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ayat hafalan bagi kita dari Roma pasal 1 ayat 16a. Roma pasal 1 ayat 16a. Kita baca secara bersama-sama baik yang di gereja maupun yang di rumah. Kita baca di hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas anugerah dan berkat yang Kau berikan bagi kami. Bahwa hidup yang kami miliki saat ini hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kasih Tuhan. Dan pedoman bagi kami adalah Alkitab. Itu yang tertinggi untuk mendapatkan pengetahuan tentang kehidupan yang sesungguhnya. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih atas pekerjaan Injil yang terus membaharui hidup kami. Terima kasih atas seluruh gerakan yang dilakukan para reformator untuk terus menghadapkan kami, menuntun kami mengikuti jalan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bawa
bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh majelis. Yehobu, Salam. Warta Jemaat Minggu tanggal 31 Oktober 2021. Kami membacakan mulai dari Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat beribadah dan selamat datang, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan ibadah Minggu 7 November 2001, pengkhotbah Ibu Pendeta Weli Kristina Gule STH, liturgos Bapak Ama Pavlo Zaluhu, tata ibadah Trinitas dalam bahasa Indonesia. Pada kebaktian tanggal 7 November 2021, jadwal lingkungan yang mengikuti ibadah di Gereja BNKP Jemaat Jakarta, yaitu lingkungan 1, lingkungan 2, dan lingkungan 6. Jadwal kebaktian lingkungan bulan November 2001, Sabtu tanggal 6 November, yaitu lingkungan 1, dengan topik mau bersukacita, jangan bebal. Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30 dengan pelayan Bapak Pendeta Aman Zega. Minggu tanggal 7 November, yaitu tempat lingkungan 2, dengan topik hidup bersandar pada kasih karunia Allah dari Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15 dengan pelayan Ibu Pendeta Weli Kristina Gule. PA ini dilaksanakan secara virtual, tetapi bila ada lingkungan yang menginginkan untuk tatap muka, mohon agar dikoordinasi dengan para pelayan atau melalui Sekretariat Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Telah mendaftar
menjadi warga Jemaat BNKP Jakarta dari lingkungan 5, antara lain Bapak Nover Dermawan Baba Menewi dan Ibu Magdalena Zaluhu. Segenap majelis dan warga Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Apabila Bapak Ibu bersama-sama dengan kami beribadah pada hari ini, kami persilakan untuk berdiri. Terima kasih. Berita yang lahir. Telah lahir anak kedua, laki-laki, dalam keluarga Bapak Amaina Alferzai, lingkungan 2 pada hari Selasa 19 Oktober 2021 di Rumah Sakit Karolus, Salemba. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang kedua, telah lahir anak pertama laki-laki dari keluarga Bapak Safar Telambanua dan Ibu Masyadi Hulu, lingkungan 2, pada hari Selasa 26 Oktober di Puskesmas Johar Baru, Jakarta Pusat. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Diberitahukan pada kesempatan bahwa kesempatan bagi warga jemaat untuk menyampaikan persembahan persepuluhan yang akan dilaksanakan pada ibadah Minggu 7 November 2021, mari dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Diberitahukan kepada Bapak Ibu Satone Kristo di masing-masing lingkungan dapat segera menyerahkan pendataan ulang warga jemaat kepada BPMJ guna penyempurnaan data statistik BNKP Jemaat Jakarta tahun 2021. Dan data akhir ini selanjutnya dikirim ke Sinode BNKP untuk perbaikan data Perikopen 2022. Atas kerjasama dari Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Laporan penerimaan dan pengeluaran Minggu 23 Oktober sampai dengan 29 Oktober 2021. Total penerimaan 14.174.680 dan total pengeluaran 62.879.847. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun minggu ini totalnya 21 orang. Selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk renungan harian dapat dibaca di Warta Jemaat yang telah disebarkan oleh seluruh Satone Kristo atau juga yang telah didapatkan di tempat ini. Warta tambahan. Telah kembali ke rumah Bapa di surga Ibu Inadeli Draha atau Ibu Satya Warubu, ibu mertua dari Perlin Zega, lingkungan 2, pada tanggal 22 Oktober jam 2.30 di Desa Silima Banua, Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias, dan telah dimakamkan pada tanggal 20 Oktober 2021 di Nias. Kita doakan kiranya seluruh keluarga ini tinggalkan, diberikan kekuatan iman, ketabahan, dan penghiburan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, setelah pembacaan warta ini, ada informasi dan sosialisasi dari Ketua Panitia Penggalangan Dana BNKP Jemaat Tangerang Selatan oleh Bapak Ama Vince Barubu, dan dilanjutkan respon oleh Ketua BPMJ BNKP Jakarta oleh Bapak Ama Selin Dali.
Dipersilakan. Yahobu, Salam. Yang kami hormati Bapak Pendeta Jemaat, Ketua BPMJ, dan Bapak Ibu Majelis Jemaat, sekaligus kepada Jemaat BNKP Jakarta. Sebelum kami menyampaikan apa tujuan dan pergumulan kami datang di Jemaat BNKP Tangerang Selatan, izinkan kami memperkenalkan, ini mohon nanti ini sekaligus berdiri ya. Ini Ketua Komisi Pemuda, Saudara Deltawan Telombanua, dan Elpianus Zai, serta Ibu Ina Stefania Zilibu, dan istri saya, Ina Vincent. Terima kasih. Silakan Ibu. Sukacita kami bisa ada di tengah Bapak Ibu. Sesungguhnya terakhir kami di sini di BNKP Jakarta 2006, karena kami pindah di Serang juga. Kami ada di Pamulang 2001 dan tetap setia berjemaah, dan bahkan istri pada saat itu ikut paduan suara termasuk Pesparawi saat itu. Saya sama Vincent Barubu, Simei Barubu telah ditunjuk sebagai Ketua Panitia Penggalangan Dana, Pelunasan, Pembelian Pertapakan Gedung Gereja BNKP Tangerang Selatan. Ini sungguh tidak gampang menjalankan kepanitiaan ini, hanya 2 bulan kami diberikan waktu. BNKP Tangerang Selatan berdiri tanggal 15 April 2016. BNKP Tangerang Selatan ini ada sekitar 60 kakak. Dan kami ini banyak, kalau bisa berkumpul sekaligus bisa 1000-an. Kenapa? Ini kami ini lebih banyak pemudi. Anak-anak kita dari Nias yang sedang sekolah di Universitas Pamulang. Setiap ibadah sekitar 200 orang sampai 250 orang, lebih separuh adalah diisi oleh pemuda-pemudi. Kami belum bisa menjangkau anak-anak kita ini, adik-adik kita ini dari Nias, karena oleh situasi tempat ibadah hanya diberikan kepada kami waktu di Bagminaga itu hanya 2 jam. Begitu juga kapasitas sekarang, karena pertambahan ini kami pakai 2 lantai. Lantai bawah dan lantai 2. Dengan biaya kurang lebih 1 bulan 5 juta untuk sewa gedung itu. Segalanya dibatasi oleh waktu, baik ibadah pemuda, komisi-komisi, dan terlebih anak sekolah minggu
kurang ramah anak itu pasti terjadi di kami di BNKP Tangerang Selatan. Begitu juga warga kita di Nias. Nias itu yang ada di Ciseeng, di Parung Panjang, di Sisau itu kami belum menjangkau. Tetapi sungguh banyak keluarga kita di sana. Oleh karena itu, Badan Pekerja Majelis Jemaat BPMJ telah melakukan langkah pembelian tanah tahun 2019, tepatnya bulan Desember. Dengan harga 1 miliar lebih, tetapi dana itu dibantu atau berupa pinjaman ke pihak kedua sebesar 668 juta. 2 tahun dari bulan Desember itu akan jatuh tempo bulan Desember ini, dan ini penentuan bagi BNKP Tangerang Selatan apakah pertapakan itu benar-benar menjadi milik jemaat BNKP Tangerang Selatan. Kalau tidak terlunaskan itu, maka pihak kedua akan mengembalikan uang tersebut yang ada di jemaat yang sudah dibayarkan oleh jemaat kurang lebih 400 juta. Ini sebuah pergumulan kami di BNKP Tangerang Selatan. Manakala di situasi seperti ini tidak ada pilihan lain. Karena hanya 3 bulan setelah pembelian tanah tersebut, situasi negara kita dilanda COVID-19 dan yang memaksa semua gereja untuk beribadah di rumah. Situasi ini tidak menguntungkan setelah perjanjian pembelian pertapakan tanah gereja tersebut. BPMJ tidak bisa berbuat apa-apa dan Komisi Pembangunan. Maka melalui Resor 45 diberikan kesempatan bagi BNKP Tangerang Selatan untuk penggalangan dana. Yang dilaksanakan tanggal 13 November 2021 secara tatap muka terbatas dan virtual. Panitia telah memprogram penggalangan dana ini, salah satunya adalah yang dilaksanakan tanggal 13 itu, berikutnya penerbitan proposal kepada internal jemaat Resor 45 dan kepada tokoh, dan bahkan setelah mendapatkan rekomendasi Bapak Eporus, maka kami juga telah mengedarkan proposal itu di Nias. Lalu kemudian kami telah memulai lean form yang bisa dapat dilihat nanti Bapak Ibu membantu kami untuk mengedarkan kira-kira 1 bulan yang lalu. Dan pada hari ini kedatangan kami untuk menyampaikan amplop berbagi kasih mulai dari 50.000. Jadi seperti ini amplopnya Bapak Ibu. Dan kemudian di sini ada nomor telepon, nomor HP Ibu Benara
Dan sukacita bagi kami kalau Bapak Ibu bisa menuliskan, memberikan informasi kepada kami nama dan nomor HP Bapak Ibu. Amplop ini bisa kami memohon dibantu kami untuk penggalangan dana ini. Dan bahkan kalau misalnya ada saudara atau relasi kerja bisa dibawa. Melalui amplop ini sesungguhnya kami memohon dukungan. Tetapi sekaligus juga harapan kami adalah sebuah keterlibatan Jemaat BNKP Tangerang Selatan secara langsung menentukan kelangsungan BNKP Tangerang Selatan. Dimulai saat ini. Karena kalau tidak, maka kami ini entah kapan kami memiliki tanah pertapakan gedung gereja. Itulah kerinduan kami datang di tengah Bapak Ibu, menemani ke Pak Ketua BPMJ ya agak amasya. Dan kebetulan ya udah tergiring ke sana loh Pak Ketua Pembangunan Pak Vincent. Tahu gue ada satu merebak BNKP Jakarta asalnya dan sengaja lah kirim tahu tuh pada apa. Oh, siapa tahu ada kenalan atau sahabat-sahabat yang dulu. Jadi harapan kami kalaupun hari ini tidak bisa didistribusikan amplop yang kami bawa ini, mungkin minggu depan dan setelahnya juga bisa dibawa dan bisa melalui ada nomor rekening tertulis di amplop itu. Penggalangan dana ini kami informasikan bahwa ada letak tanah ini itu kalau dari Universitas Pamulang ke Muncul itu Jalan Raya Puspitek. Dari situ Jalan Puspitek itu 2 km masuk ke dalam. Di situ letaknya. Letaknya sesungguhnya sebelum kita masuk ke lahan ini ada kelenteng. Lalu ada rumah satu, lalu kemudian ada gereja HKI sudah berdiri. Lalu kemudian ada tempat kontrakan baru tanah kita yang dibeli dan di depannya ada gereja Anglikan. Lalu informasi GKPS telah membeli tanah juga di sekitar itu tidak jauh, sekitar 4.000 meter. Karena ada lokasi itu selain kelenteng tadi ada beberapa gereja sudah ada berdiri di situ. Itu permanen gereja Anglikan itu sudah lama berdiri. Ya mudah-mudahan ke depannya izin membangun ini kalau Tuhan berkenan memberikan kepada kami BNKP Tangerang Selatan, kami tidak mendapatkan kesulitan oleh karena sudah ada saudara-saudara kita sebelumnya. Jadi itu saja barangkali yang saya sampaikan. Kalau ada agak lama mohon maaf, karena ini terlalu bersemangat barangkali. Dan kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom,
Ya Hobu Fefu, yang kami hormati Pak Pendeta Jemaat Pak Yaman Zega STH Emin, Ibu Pendeta Weli Gule, Bapak-bapak BPMJ, seluruh majelis dan jemaat yang hadir pada saat ini, dan juga jemaat kami yang ada di rumah. Terima kasih Pak Ketua BPMJ, Ketua Panitia Penggalangan Dana Gereja BNKP Tangerang Selatan. Selamat datang, selamat beribadah. Kami tahu bahwa Bapak Amaina Vincent, warga jemaat kita dulu, dan telah menjadi pimpinan panitia di Tangerang Selatan. Meyawa dedeku mewa megegasia, muhi adede ya ombo, baba obo dede baba nema ema, fangowaimi baba mahagemi, ba muito dedeku ke efadau, hana hule manusa fusi, atambembu ba ngau nesi. Gasi ada banua lele. Kenapa? Ia kebai tambai lala anda Bapak Aman Vincent, Pak Zai, lemana sampai bangunan dagai gedung pendukung pelayanan di jemaat kita. Dan nami fai ke bazi tambai ada program kita Tuyunoro. Jadi Tuyunoro ini masing-masing jemaat kita ada 6 lingkungan Bapak Aman Vincent mengambil bagian, termasuk komisi-komisi mengambil bagian. Jadi ni wabahda bahaimi auriami BNKP Jakarta. Jadi bahaim warga jemaat, memang kita mencoba berekspansi dengan warga yang lain. Tapi di lingkungan Restoran 45 hampir sama semua, mencari dana dan mencari dukungan. Lau ya ita bada warga jemaat Jakarta hesi soba gosalian de bahagi si soba nomo warata faigi mana dan anakida andre abina 2000 feleone tumbuh berdiri bah he bisa ge bai tabung 2000 feleziwa banogai la elidano ha le sabaina sambuli. Jadi beberapa waktu yang lalu Pak Aman Vincent telepon dau Bapak Pendeta Pala ia untuk datang ke jemaat ini dan termasuk juga untuk lelang. Hanya kita di jemaat Jakarta sudah diputuskan juga itu untuk tidak mengadakan lelang. Jadi mi bologe demi bata ege ba lau kami menghimbau kepada jemaat. Tadi Bapak Aman Vincent telah menyampaikan, dan kalaupun tidak ada sekarang, toh juga ada nanti amplop kita akan sampaikan kepada jemaat kita. Moga-moga dalam segala keterbatasan menegui inu telofo bagi netu andehana pandemi huda. Oh ya jemaat lagi Bapak Aman Vincent mengabuli bambanua ba ya gena getahnia covid andai. Beberapa jemaat juga yang kena sakit. Bahkan Pak Pendeta Ibu Pendeta gena ira. Tapi bapa hak de lobalangi satu baile teheti ala zinotana khnia. Lau hebi sala lagi raera dania ba ya jemaat dania warala fai gimana amigoi afa khema gayami menogi saudara ita ba jemaat Jakarta ande. Kenapa? Beberapa waktu yang lalu kami ketemu gereja GKPS. Mereka punya jemaat gereja di Jakarta ini sungguh sangat banyak. Bawa gay, baso ke magai jemaat ba mana ba Jakarta sekitarnya 20. Ana Restoran 45 termasuk juga Bandung, Surabaya dan juga Lampung. Nah, jadi mereka masih lebih banyak, tapi dengan kehadiran jemaat Tangerang Selatan di yang mendekati Jakarta ini akan menjadi juga berkat bagi saudara-saudara kita. Memang sedikit unik Tangerang Selatan ini Pak Pendeta. Kenapa ada universitas yang besar di sana dan banyak orang Nias. Banyak sekali orang Nias. Ya, tapi kalau tempat mereka untuk beribadah sedikit, ya mungkin gak tertampung.
ya data ohe funazo aya ena itolo da televisi da bai bokai lala me oya khania lala batudene le ambo Bapak Ma Vincent da egni gogohe da daromali Lubalangi ba keluarga jemaat sauha ke le famee da sadania zo masih Lubalangi bita busi dutu ba tato ufanania lu farko manulini harus bahasa Indonesia bergui apa kebah tu magina mailami ba oh yang da telefon da gaji mai ke mabadaa ba ya ma si mana mafahaga khura fo masuk gabula tu lau teraambe ni fa imama biologa demi ba yai fo ita fe fulo walangi sahagulu ya hobu. Baik Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, baik yang di gedung gereja, di rumah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Ketua BPMJ bahwa di tengah-tengah kita telah hadir saudara-saudara kita dari BNKP Jemaat Tangerang Selatan, dan di tangan Bapak Ibu mungkin sudah ada amplop yang berkesempatan untuk memberi dan mengulurkan tangan hari ini. Boleh kita kumpulkan di depan ini nanti pada saat kita nyanyi mengakhiri ibadah ini. Yang ada di rumah boleh ditransfer melalui nomor rekening dan boleh diberikan identitas untuk bisa diklarifikasi. Mohon maaf Bapak Ma Vincent dan seluruh rombongan, kami di Jakarta beribadah hanya 3 lingkungan. Hari ini lingkungan yang hadir dan hari Minggu depan. Makanya begini kehadiran kita. Kita yakin bahwa segala rencana di Resor 45 dan secara khusus di Jemaat Tangerang Selatan dan juga BNKP Jemaat Jakarta itu adalah rencana Tuhan. Mari kita kerjakan, kita mulai dari apa yang ada bagi kita. Jadi fadudede dah hobulu walangi terus mangele bahwa aurim banuannya keriso maafefo. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat sambil mengumpulkan persembahan kasih ke Jemaat Tangerang Selatan dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan 2, gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau bertenang. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bengi. Membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bengi. Kita nyanyikan ayat 1 sambil berdiri semua. Gembala baik bersuling dan berdoa. Gembala baik bersuling dan berdoa, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau bertenang. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku,
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, pemilik kehidupan kami, jalan dan keselamatan. Terima kasih atas waktu hari ini kami boleh beribadah, baik kami yang mendapat giliran di gedung gereja, maupun saudara-saudara kami yang mendapat giliran di lingkungan masing-masing. Kami percaya ini adalah kesempatan yang tak pernah habisnya bagi kami. Tuhan berkenan untuk menerima segala pujian hormat kami, melalui nyanyian kidung kami, melalui doa-doa kami, melalui persembahan-persembahan materi kami, bahkan melalui kehidupan kami masing-masing. Terimalah itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan menjadi saluran berkat bagi setiap pelayanan penginjilan, pembesaran kerajaan-Mu, dan pemberitaan berita keselamatan dari Tuhan melalui Jemaat BNKP Jakarta dan juga saudara-saudara kami dari BNKP Jemaat Tangerang Selatan yang bersama hari ini beribadah di tempat ini. Ya Tuhan Yesus, ini semua kehidupan kami dalam segala kekurangan dan kelebihan. Kami percaya bahwa di sana sini ada banyak kekurangan kami, kelemahan dan keterbatasan kami, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Melalui pikiran kami, sikap dan perbuatan kami, melalui perilaku dan aktivitas kami, keseharian kami dalam perjalanan hidup ini. Hanya satu yang boleh kami mohon kepadamu Tuhan, ampuni kami dan layakkan kami. Jangan lihat dan jangan tilik kami dari segala kekurangan kami, tetapi lihat kami dalam kasih dan anugerah-Mu. Itu yang memberikan kami semangat kehidupan untuk terus berjuang dan berjalan mengikuti Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa kepada seluruh jemaat kami yang beraktivitas setelah minggu ini. Mereka memulai hari baru pada hari Senin, memulai pekerjaan-pekerjaan rutinitas mereka, melalui tugas-tugas dan panggilan mereka, baik yang bekerja dari rumah, di luar rumah, di tempat-tempat usaha, dimanapun, di luar kota. Kami percaya Tuhan yang terus melindungi, Tuhan yang terus menyertai, Tuhan yang terus memberkati setiap aktivitas dan pekerjaan jemaat-Mu. Sehingga melalui itu juga Tuhan, mereka merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati usaha-usaha mereka, berkati mereka dalam keluarga, berkati anak-anak mereka, berkati masa depan mereka semua. Karena hanya dengan Tuhan mereka mendapatkan ketenangan dalam kehidupan ini. Kami berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang juga sedang bergumul dengan segala keterbatasan karena sakit penyakit yang mereka derita. Secara khusus pada hari ini kami menaikkan doa syafaat kami untuk anak kami Azriel Zai, di mana beberapa hari yang lalu opname ke rumah sakit dan dianjurkan untuk kembali ke rumah karena mulai sembuh. Tetapi pagi ini kambuh lagi Tuhan, dia mulai kejang-kejang. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah untuk menjangkau dan melawat anak kami Azriel. Engkau angkat tangan untuk menyembuhkan dan memulihkan. Engkau dokter di atas segala dokter. Dan juga anak saudara kami Ama Ina Lovina yang masih di dalam ruang NICU saat ini. Ya Tuhan, kami percaya Engkau memberikan keajaiban-keajaiban. Engkau memberikan mukjizat-mukjizat boleh terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu. Dan banyak saudara-saudara kami, para orang tua kami, sahabat dan saudara kami yang juga bergumul dengan sakit penyakit. Mereka terbaring dengan lemah di tempat tidur, di rumah sakit, dimanapun mereka berada pada saat. Kami hanya berdoa kepada-Mu Tuhan. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa ya Bapa, yang penuh kasih dan anugerah untuk melawat mereka dan memberikan sukacita di dalam hati mereka. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang juga merayakan ulang tahunnya pada minggu ini. Ya Tuhan, Engkau telah menyertai kehidupan mereka di waktu-waktu yang lalu dengan segala berkat dan anugerah. Engkau telah memenangkan mereka boleh tiba di hari ulang tahun mereka. Dan kami percaya Engkau terus memberkati kehidupan mereka untuk melanjutkan berjuang bersama dengan Tuhan. Injil adalah kekuatan dan keselamatan mereka. Itu yang mereka andalkan dalam kehidupan ini. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh program pelayanan kami di Jemaat Jakarta, di lingkungan-lingkungan, di komisi-komisi, terlebih menghadapi akhir tahun. Kami percaya Tuhan Engkau memberkatinya. Biarlah seluruh program yang telah dicanangkan sepanjang tahun ini boleh berjalan dengan baik. Kami semua mengerjakannya
tapi Tuhan yang memberkatinya. Bapa di surga, secara khusus pada kesempatan ini, saudara-saudara kami dari BNKP Jemaat Tangerang Selatan datang dengan sungguh-sungguh ikut beribadah pada hari ini untuk berbagi informasi, berbagi beban, berbagi pergumulan tentang pengadaan pertapakan gedung gereja, tempat beribadah mereka di BNKP Jemaat Tangerang Selatan. Engkau telah memberkati mereka di tahun-tahun yang lalu untuk boleh mendapatkan. Tetapi pada tahun ini Tuhan, Desember ini menjadi limit batas waktu pelunasan itu. Ya Tuhan, banyak beban ini. Tetapi kami yakin Allah kami yang kaya, Allah kami sumber segala sesuatu. Tuhan mampu menolong saudara-saudara kami di BNKP Jemaat Tangerang. Boleh mendapatkan dukungan-dukungan di wilayah Resor 45 dari berbagai kenalan sahabat saudara, dari lembaga-lembaga yang bisa mengulurkan tangan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan pergumulan ini. Kiranya Tuhan boleh membukakan jalan bagi saudara-saudara kami di BNKP Jemaat Tangerang. Di sisi lain juga, kami di BNKP Jakarta terus bergumul untuk menyelesaikan gedung pendukung pelayanan yang ada di sebelah gereja ini. Terima kasih hingga saat ini terus Tuhan tolong. Dan kami percaya terus memberkati jemaat ini menjadi alat kesaksian Tuhan di tengah-tengah kota ini. Mereka terus berbagi rasa, berbagi peran, berbagi beban untuk memikul bersama-sama pelayanan di Jemaat Jakarta ini. Tuhan berkati semua anak-anak di tempat ini. Kami berdoa untuk pemimpin gereja kami di resor, di Sinode BNKP. Tuhan berkati mereka. Engkau pakai terus mereka sebagai alat Tuhan untuk menuntun dan membimbing institusi Gereja BNKP Jakarta ke arah yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin bangsa dan negara kami, secara khusus juga pemimpin kami di DKI Jakarta dan di 4 kabupaten 1 kota di pulau kami di Nias. Tuhan berkati mereka. Engkau telah memilih dan mengangkat mereka menjadi alat-Mu, dan pakailah mereka heran di tengah-tengah negeri ini menjadi alat-alat Tuhan untuk lebih lagi mendatangkan damai sejahtera dan juga kebahagiaan bagi seluruh anak negeri ini. Terima kasih Bapa di surga. Ini kami semuanya. Manakala kami nanti berpisah, kembali ke tempat kami masing-masing, dan kami mengakhiri ibadah ini, tetapi ibadah kami tidak akan pernah berakhir, karena perjalanan kehidupan kami sehari-hari merupakan ibadah kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang tidak sempurna ini, sempurnakanlah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena dalam janji-Nya mempani dan terang jadi siang terang, kuasa Kristus
Amin. Salam reformasi, Yahobu Fefu. Silakan. Inilah rinduku kepadamu, senang hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, I have your way in me. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu,